Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program dari Kecamatan Tingkir, yaitu Ngopi, ngobrol pagi bareng Kecamatan Tingkir. Dan di pagi yang indah ini kita, dari view-nya sendiri sudah bisa menebak kita ada di mana. Di kebun. Enggak. Ini berada di KRPL Sumber Makmur yang tepatnya di wilayah Kelurahan Tingkir Tengah di RW 3. RW 7. Oh, maaf. RW 7. Lah antara 3 sampai 7 beda ya. Oh, sorry. Ya, di RW 7 Kelurahan Tingkir Tengah. Nah, ini memang kita mengambil spot yang lain daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya, biar suasananya lebih lebih intim gitu ya Pak ya. Kebon. Nah ya, memang kita akan menampilkan sesuatu yang berbeda ya. Makanya kita berada di KRPL Sumber Makmur RW 7. Nah, seperti biasanya di depan sudah ada kopi karena kita programnya adalah ngopi. Monggo, kita seruput dulu. Oke. Seruput dulu. Wes ngopi rung. Ngopi sik. Melu nyawang wae, Pak. Mantap. Mantap. Ini juga kita sekalian promo ya, UMKM dari Tingkir Tengah. Ya. Apa tuh? Bakpia Patok Ini Sahabia. Boleh dicoba. Langsung kita masukkan di scene awal ya, ya. Sambil ngopi dan kita ditemani oleh khas Jogja. Sorry. Oleh khas dari Tingkir Tengah ya, Bu. Ya. Namanya Bakpia Sahabia. Nah, ini nanti bisa dicek ranjang kuning atau di sini ada. Nah, nanti saya masukkan nomor teleponnya untuk pesanan-pesanan. Mantap sekali ini. Dulu, Mas. Coba. Wah, ini rapi nak tak Pak aku ngene iki. Yo, benar dong sarapan. Oh ya kayaknya, monggo, wis monggo. Alhamdulillah. Wah, mantap lah dengan pokoknya. yang bakpia Patok Wah, asli jadi dari fokus Jogja. gue. Nah, ini Bakpia Sahabia Tingkir Tengah. Mantap. Nah, oke. Seperti di episode sebelumnya, kita pasti ada bintang tamu yang luar biasa, ya kan? Nah, kita menampilkan seorang lurah dari Tingkir Tengah, yaitu Ibu Ria Maharani, SEMM. Pagi, Bu. Pagi. Mantap. Semangat ini. pagi. Ini salah satu lurah favorit saya. Ya enggak, karena memang kita kan sudah berkawan lama ya, Bu ya. Dari dulu di Seda, nah sekarang kita mulai lagi di Kecamatan Tingkir. Nah, yang saya terima data dari intelijen dan paranormal Kecamatan Tingkir. Siapa tuh? Mbak Tati. Ya, Bu Ria ini selain seorang lurah atau menjabat lurah Tingkir Tengah, beliau adalah pengusaha. Betul? Lah, kuwi pengusaha bis. Oh iya betul. Lah apa brondol? Lah bis Maharani. Oh bukan. Mbak paranormal kita salah lagi. Oke, langsung saja kembali ke tema, Bu. Kemarin jenengan kan mengikuti lomba ya? Ya, bukan lomba ya. Apa namanya? Itu Paralegal Award. Itu adalah suatu diklat yang diperuntukkan untuk lurah dan kepala desa Indonesia yang lolos seleksi nasional. Oh gitu, sebelumnya diseleksi? Ya betul, diseleksi mulai dari tingkat kota, provinsi, kemudian tingkat nasional. Itu Paralegal Justice Award yang sebelumnya sudah diseleksi atau diverifikasi ya. Nah, sebelum kita masuk ke paralegalnya, Bu, jenengan jelaskan dulu. Kenapa seorang lurah mengikuti ajang tersebut? Oke, jadi prinsip begini, karena kami yang ada di wilayah, kami ini diharuskan bisa mengatasi konflik yang ada di masyarakat. Baik. Karena masyarakat itu berperan untuk menjaga perdamaian. Betul. Sedangkan
pengadilan itu untuk menjaga ketertiban umum. Jadi bagaimana cara kita menjadi seorang lurah atau kepala desa itu bisa membuat wilayah kita menjadi kondusif. Nah, karena di wilayah itu kan kita selalu ada permasalahan-permasalahan, konflik, sengketa segala macam yang karena sekarang itu dari Polri juga dari Kejaksaan itu sedang menerapkan yang namanya restoratif justice. Betul, ya. Maka seorang lurah dan kepala desa itu sebetulnya wajib untuk memiliki keterampilan dasar tentang hukum. Oh gitu ya. Makanya kita diikutkan di Paralegal Justice Award itu. Oke. Dan pada saat panjenengan mengikuti Paralegal Justice itu, di dalamnya itu diajarkan atau diberi pembekalan tentang apa saja, Bu? Satu tentang hukum dasar itu. Terus kemudian teknik atau cara menjadi mediator yang baik. Terus kemudian juga kewenangan kita selaku mediator di wilayah. Juga pemahaman-pemahaman tentang peraturan itu khususnya, baik itu peraturan yang dari Polri maupun saat ini yang seperti paralegal itu kita ikutnya di peraturan Permenkumham nomor 8 tahun 2021 tentang paralegal sebagai bantuan hukum. Oke. Dan paralegal sendiri yang mengadakan adalah Kementerian Kumham. Hukum dan HAM ya. Nah, kemarin memang Ibu Ria ini mengikuti atau mewakili Kecamatan Tingkir mengikuti ajang yaitu Paralegal Justice Awards, yaitu di mana seorang kepala desa ataupun lurah itu harus memiliki pengalaman tentang permasalahan khususnya hukum di wilayah tersebut. Betul ya, Bu? Nah, sekarang sebagai pemangku wilayah, Bu, wewenang jenengan itu apa saja? Dalam arti misalkan kalau polisi misalkan ada masalah langsung misalkan kalau memang itu terbukti bersalah langsung dieksekusi, diborgol atau sebagainya. Nah, kalau seorang lurah sendiri itu lebih ke arah mana? Monggo. Kalau kita lebih ke arah kekeluargaan ya, karena bagaimanapun juga kita itu harus bisa membawa semua permasalahan di wilayah itu melalui jalur non litigasi. Non litigasi itu jalur kekeluargaan. Jalur kekeluargaan itu dengan menggunakan perundingan, dialog, mediasi. Terus untuk menciptakan kondusivitas wilayah itu kita dengan cara kekeluargaan. Terus kalau yang polisi, kemudian APH lah, aparat kepolisian, kemudian kejaksaan, mereka akan mengeksekusi. Sedangkan kita bagaimana cara kita itu bisa memulihkan keadaan seperti semula. Terus adanya biasanya dengan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah itu bagaimana cara kita memulihkan kondisi korban di mana dia sebagai korban kejahatan untuk bisa mendapatkan haknya itu bisa berupa ganti rugi, terus kemudian juga perdamaian itu dengan melalui dialog. Gitu. Jadi misalkan ada antar tetangga nih ya, antar tetangga yang misalkan terjadi kesalahpahaman atau mungkin keributan gitu ya. Nah, tugas jenengan itu memang memediasi agar selesai di situ juga. Betul. Jangan sampai ada laporan. Gitu. Kita meminimalisir untuk permasalahan-permasalahan itu masuk ke ranah hukum. Jadi memang pemangku wilayah ini seperti lurah maupun aparat di dalamnya memang mempunyai kewajiban ataupun tugas agar kondusivitas di wilayahnya itu berjalan dengan baik, termasuk permasalahan-permasalahan kecil, Bu. Nah, selama ini, Bu, panjenengan pernah memiliki pengalaman apa? Untuk menyelesaikan masalah di wilayah ini. Banyak. Contoh-contoh biar masyarakat lebih paham. Kalau sebetulnya yang sempat sampai masuk viral masuk berita sampai media sosial viral itu tentang kasus gigitan hewan. Terus ada seseorang anak yang digigit hewan peliharaan dari milik tetangganya. Itu kita pernah. Kemudian kasus terkait pencurian. Gitu. Kan memang kita kalau jadi gini Mas, untuk permasalahan yang masuk dalam restoratif justice itu tidak semua bisa kita mediasi. Betul. Jadi hal-hal yang kecil seperti pencurian yang untuk hukumannya itulah itu di bawah
5 tahun itu kita masih bisa memediasi di situ. Ya. Terus seperti juga contoh yang paling banyak ini ya, masalah tanah. Oh ya, jadi karena perebutan di wilayah ya, perebutan tanah waris itu biasanya paling tanah, banyak ya. itu. Berarti di situ jenengan memediasi, dikumpulkannya itu di rumahnya yang bermasalah atau jenengan panggil ke kelurahan? Tidak. Jadi prinsip kita kolaborasi. Saya selalu melibatkan 1 Babin Kamtipmas, 2 Babinsa, 3 kelompok di masyarakat yaitu kelompok RW, RT. Jadi biar mereka juga paham bahwa di wilayahnya masing-masing, di lingkungan masing-masing itu ada warga yang sedang bersengketa. Jadi gitu. Biasanya kita ngambil dalamnya Pak RW atau Pak RT. Jadi biar terkesan lebih nyaman seperti lah karena Pak RW yang dituakan di situ ya. Jadi biar mereka juga melihat bahwa dengan adanya permasalahan ini semua perangkat mulai dari RT sampai kelurahan itu semua terlibat gitu. Kita nggak pernah yang namanya memanggil ke kelurahan karena kesannya kalau memanggil ke kelurahan itu horor ya Mas, menakutkan gitu. Betul. Kita lebih bersifat humanis itu untuk kita datang ke wilayah. Biasanya kita juga ikut mereka mau merencanakan kegiatannya jam berapa gitu kita derek. Dan hasilnya pun juga memuaskan. Betul, dalam artian gini, warga yang sebelumnya mungkin berselisih tadi sudah harmonis kembali. Ya, jadi gini, prinsip mediasi dan mediator ini yang kita itu paling sering salah nggih. Ini pengalaman yang saya dapat selaku paralegal kemarin. Jadi kita selaku paralegal, kita selaku mediator itu kita tidak boleh memberi keputusan. Biasanya kalau kita selaku lurah itu kan kita menentukan wes pokoknya gini. Tapi dalam hal mediasi kita nggak bisa seperti itu. Yang namanya mediator itu adalah bagaimana cara kita itu mempengaruhi orang-orang yang bersengketa itu untuk kemudian mereka memperoleh satu kesepakatan. Kecuali paling kalau kita semisal Bu dari sengketa ini saya memberi solusi seperti ini, kira-kira sepanjangnya seperti apa. Kita menginisiasi saja, tapi kesepakatan itu muncul dari mereka berdua dan kita tidak boleh memutuskan di situ. Nah, biasanya itu yang nanti akhirnya akan jadi masalah. Kemudian ada salah satu pihak yang merasa terzolimi lah itu karena Pak Lurah, Bu Lurah, Bu Kepala Desa, Pak Kepala Desa itu mereka langsung pokoknya saya maunya seperti ini. Jenengan harus manut. Nah, itu tidak boleh. Yang namanya mediasi tidak seperti itu. Nah, itu jadi selama ini alhamdulillah segala permasalahan itu selesai dengan baik dan setelahnya harmonis karena setelah itu kita ada monitoring juga di wilayah seperti beberapa waktu yang lalu ada kasus nih Mas. Ini sambil cerita ya, ada kasus kekerasan dengan senjata tajam. Ya, itu dikarenakan si Pak A ini marah karena Pak B yang punya ternak ayam itu ayam sering masuk ke rumah. Gitu ya. Sering terjadi itu. Iya, sering terjadi. Banyak itu ya. Akhirnya Pak A itu marah, bawa parang lah beliau ke Pak B. Akhirnya Pak B datang ke Kelurahan Tingkir Tengah. Nah, hal yang dilakukan apa kalau seperti itu? Kita tidak mungkin langsung mempercayai Pak B. Ya, betul. Selaku mediator kita harus pemetaan masalah dulu. Kita koordinasi dengan Babinsa, Babinka. Yang melibatkan Babin tadi ya. Iya. Kita ke wilayah, kita tanya Pak RT, Pak RW, kemudian tetangga sekitar. Setelah itu baru kemudian kita rembukan ini dengan Pak RT, Pak RW, Pak ada masalah seperti ini. Monggo kita minta dari panjenengan untuk memfasilitasi kita mediasi mereka berdua. Yang turun ke mereka berdua itu adalah Pak RT, Pak RW. Pada saat nanti mereka sudah mendapatkan jadwal hari ini jam sekian di sini kita nanti yang datang. Nah, jadi memang lurah selaku pemangku wilayah itu hanya memediasi sifatnya dan tidak boleh mengintimidasi. Ya, mengintimidasi, memutuskan. Jadi pada saat mediasi kadang yang sering terjadi bahwa kita itu berempati, Mas. Kalau berempati itu kan kita merasa menjadi korbannya. Nah, itu yang sering kemudian kita membuat mediasi itu berjalan tidak baik itu karena kita secara otomatis condong ke salah satu pihak. Betul, biasanya begitu ya. Ya, betul. Kita hanya bisa bersimpati, merasa prihatin lah dengan keadaan ini, tapi kita tidak boleh melibatkan perasaan kita. Gitu. Nah, ini ya misalkan Bu, ini aja misalkan ada memang yang bermasalah itu
salah satu anggota keluarga seorang lurah. Apakah seorang lurah itu berpihak atau mencari cara agar tetap permasalahan ini misalkan yang diuntungkan dari keluarga jenengan, misalkan seperti itu. Nah itu jenengan berani netral di situ? Berani. Karena apa? Selama ini salah satu kita integritas kita sebagai ASN ya, integritas saya itu salah satunya adalah saya taat kepada aturan. Karena apa? Aturan itu yang nggak akan pernah mengkhianati kita. Bahkan semisal nuwun pangapunten ini ada sengketa yang melibatkan saudara kita. Suatu saat saudara kita itu juga bisa kok berkhianat pada kita. Tapi pada saat kita berpijak pada aturan, itu aturan itu yang akan membantu kita gitu. Jadi kalau dalam hal mediasi kebijakan itu hanya sedikit sekali yang saya masukkan. Yang paling banyak itu ya terkait aturan itu untuk membentengi hal-hal yang kemudian menjadi tidak baik seperti itu. Terlepas di dalamnya, padahal di situ permasalahan situ misalkan dari anggota keluarga jenengan itu ada potensi menguntungkan jenengan misalkan, misalkan permasalahan tanah. Di dalamnya itu ada misalkan ada hak jenengan walaupun cuma sedikit. Tapi karena ini menjadi masalah, lah jenengan tetap harus netral walaupun berkorban untuk kepentingan jenengan sendiri. Ya. Terkait sumpah janji kita selaku ASN. Untuk itulah kenapa yang namanya seorang mediator, lurah lah istilahnya lurah, itu kita bekerja tidak sendiri. Di sana ada Babinsa, ada Babinkam, kemudian juga kita melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama itu agar mereka juga bisa mengawasi kinerja kita. Jadi kalau kita ada yang nggak benar secara otomatis teman kita kerja kita ini, mitra kerja kita Pak Babinsa, Babinkam kan juga turut serta untuk memberi masukan pada kita gitu. Kalau kita membiasakan diri, yang penting mereka kita undang ketemu lurah, mereka berdua ketemu lurah, itu yang kemudian sering sekali menyebabkan konflik kepentingan di situ. Gitu. Itulah sebabnya kita itu harus bekerja secara tim gitu, Mas. Di dalamnya ada lurah, Babinsa, Babinkam itu melekat, kemudian melibatkan ketua RT, ketua RW ya, atau ketua Pokmas. Kemudian juga tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan. Yang di lingkungan yang bermasalah di situ ya. Jadi misalkan seperti ini, sederhananya misalkan ada di kampung, misalkan ya Bu, ada apa namanya anak kecil lewat dan ternyata di situ pada saat anak kecil lewat itu ada seorang remaja menabrak anak kecil tersebut. Nah itu bisa diselesaikan di ranah tadi ya, betul. Bu Lurah selaku memediasi misalkan ada yang tidak terima salah satu anggota keluarganya, misalnya, dan itu tidak dalam artian solusinya juga tidak, yang penting paling adil ya Bu ya. Tidak memberatkan dari kedua belah pihak. Walaupun misalkan karena terluka, contohnya yang penting bertanggung jawab ngobati atau semacamnya seperti itu ya. Iya betul. Oke. Jadi memang paralegal justice ini adalah sebuah pemahaman untuk masyarakat bahwasanya tidak semua masalah itu masuk ke ranah hukum. Dalam arti sidik-sidik dilapor ke sidik-sidik polisi, sidik-sidik kejaksaan. Seperti itu. Kalau memang bisa diselesaikan di tingkat bawah dalam arti wilayah RT RW, lah monggo. Dengan suasana kepala dingin diselesaikan lewat pemangku wilayah tadi seperti lurah, Babinkam Tipmas, Babinsa dan pemangku wilayah seperti RT RW sendiri. Nah, pada saat jenengan dulu ke mana Bu? Yang paralegalnya? Jakarta. Nah, itu memang khusus kepala desa maupun lurah memang. Iya, betul. Jadi paralegal itu suatu seseorang baik itu dari komunitas atau masyarakat itu yang kemudian kita diberikan keterampilan pendidikan keterampilan untuk menjadi seseorang yang bisa memberikan bantuan hukum, tapi dia tidak bisa menjadi seorang pengacara. Kita tidak bisa di pengacara itu. Jadi paralegal itu ada dua macam, Mas. Yang satu itu dengan gelar CPLA. CPLA itu Certified Professional Legal Auditor. Itu paralegal yang didapat dari diklat yang dilaksanakan oleh organisasi pemberi bantuan, di mana organisasi pemberi bantuan itu sudah disetujui oleh BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Terus yang satu seperti saya ini, saya punya gelar NLP, non litigation peacemaker. Itu untuk lurah dan kepala desa yang kita sudah lolos seleksi nasional dan bisa memperoleh pendidikan itu di BPHN dan Kemenhumam itu. Dan di dalamnya itu jenengan diajarkan cara-cara memediasi. Betul, teknik-teknik pemediasi. Nah, di wilayah Tingkir Tengah, Bu, itu seperti saya pernah melihat di wilayah lain itu ada sebuah paguyuban yang memang di situ wadah untuk masyarakat misalkan membutuhkan bantuan hukum atau bankum itu lapor ke sana dulu sebelum masuk misalkan ke lawyer, ke pengacara maupun ke Polres. Nah, di Tingkir Tengah itu ada enggak yang bantuan hukumnya? Kita belum ada dari masyarakat. Jadi ini kita juga baru dadal sebetulnya paralegal. Itu seperti kita itu bisa bekerja sama dengan pengacara. Jadi istilahnya kita itu bisa menjadi asisten pengacara. Jadi untuk sebelum masuk ke ranah hukum kita masih bisa intervensi di situ. Kalau yang komunitas memang di Tingkir Tengah ini belum ada. Dan kebetulan kalau di Kota Salatiga itu lurah yang NLP itu baru 2, Mas. Jadi Bu Lurah Mangunsari dengan saya. Mangunsari Sidomukti sama Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir. Oke. Nah ini Bu, monggo panjenengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang paralegal justice, khususnya tadi masalah-masalah itu jangan sidik-sidik dilapor ke polisi apa, monggo jenengan memberi sebuah pemahaman tentang restorasi justice tadi. Oke, siap. Jadi untuk warga masyarakat khususnya di Kelurahan Tingkir Tengah, mari kita ciptakan kondisi yang baik, yang nyaman di Kelurahan Tingkir Tengah. Konflik, sengketa, permasalahan itu pasti ada. Tapi kita tidak perlu buru-buru untuk membawanya ke ranah hukum. Dengan mediasi itu kita lebih mudah untuk menyelesaikan. Dengan mediasi kita lebih murah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian juga mediasi itu sebagai salah satu sarana untuk memperoleh keadilan secara cepat. Jadi dengan adanya mediasi di tingkat bawah, perundingan tingkat bawah, dialog tingkat bawah, itu bisa menguntungkan kedua belah pihak. Kalau kita hanya ke arah hukum, pasti ada salah satu pihak yang merasa terzolimi karena secara otomatis menerima hukuman. Tapi kalau dengan mediasi, kesepakatan yang kita ambil bersama itu akan menjadi bahan bagi kehidupan panjenengan secara sosial di lingkungan masing-masing di masa yang akan datang. Dan pastinya pada saat kita masalah selesai, kehidupan kembali normal, kembali harmonis. Nah, itu yang diinginkan seluruh pemangku wilayah. Oke, itu tadi sebuah pengalaman ilmu yang diberikan Ibu Lurah, Bu Ria untuk masyarakat, khususnya di ranah hukum. Jadi apapun masalahnya, jika bisa diselesaikan di ranah bawah, dalam arti diselesaikan secara kekeluargaan, selesaikan secara keluargaan. Betul. Gitu Bu? Ya, betul. Matur suwun. Obrolan yang sangat menarik. Sama-sama. Tapi sebelum kita closing, ngopi dulu sambil menikmati UMKM Zahabia. Ini adalah UMKM dari Tingkir Tengah, Zahabia. Mbak, piye patok? Tangane sik, ngelih. Ketemu lagi di episode selanjutnya di program Ngopi Kecamatan Tingkir. Ngopi, ngobrol pagi Kecamatan Tingkir, pasti mantap.